waktu lalu dengan Pak Kepala Badan bahwa tidak boleh ditentukan per komponen berapa biayanya, tetapi kita hanya menyebutkan maksimal $3.000 untuk semua kebutuhan penempatan dari A sampai Z-nya Pak. Jadi semua sudah tercover di situ dan tidak dibebankan sama sekali kepada pekerja migran Indonesia. Saya rasa begitu Pak Saleh. Ada Pak Saleh? Ya. Silakan. Menanggapi cost structure ini begini, tadi kan saya kaitkan juga dengan Taiwan tadi. Karena yang di Taiwan itu kan baru keluar perkanya. Jadi kita ini menikapi undang-undang itu kayak kucing-kucingan gitu loh. Batalkan per badan, buat perka. Isinya sama. Kurang lebih ada berubah dikit-dikit lah itu kalau nggak salah. Nah pertanyaan saya Pak, kalau yang untuk ke Taiwan itu saya dengarnya begini. Kan itu kalau nggak salah kan dibiayai oleh BNI melalui finance. Lalu nanti setelah mereka berangkat, gaji dari PMI-nya dikurangi untuk menyicil yang ada di utang mereka itu. Nah artinya, ini kalau yang itu yang terjadi, itu pembebanan bukan kepada agen pemberi kerja di luar negeri. Tetapi dibebankan kepada pekerja migrannya. Atau jadi ada ini, dua itu ya, atau ada dua ini, diambil dari mereka tapi di sana seperti apa? Bisa jadi saja. begitu, makanya ini kan mau diklarifikasi nih. Jadi saya minta supaya nggak apa-apa Pak Direktur, udah kita kalau dengan Ibu Ida boleh lah ini mau konsolidasi terus dulu kan. Nggak, tapi begini Ibu Menteri, ini serius menurut saya. Karena apa? Kalau memang itu terjadi, jadi nanti yang dipotong kan gajinya dia untuk nutupi yang finance tadi. Jadi kira-kira begini loh, itu uang yang dipinjam oleh PMI, itu kan yang minjam tuh melalui tangannya finance itu. Ya kan? Tapi uang tuh nggak pernah nyampe ke PMI-nya. Yang jelas finance itu yang membiayai pemberangkatannya dia gitu loh. Semua biaya dia nggak pikir lagi lah gitu. Pokoknya uang sudah ada. Tapi yang membayar utangnya dia gitu. Nah ini kan di sini ada jarak antara yang memberi pinjaman yaitu Bank BNI-nya dengan apa PMI-nya, yaitu finance ini. Kalau ada jarak, ada makna. Paham nggak maksud saya tuh? Nah makna ini yang saya mau telusuri. Ini sebetulnya kenapa seperti itu? Nah saya dengar ini kejadian, Pak. Ini yang saya akan cepat akan proses juga ini, akan protes saya. Dari waktu ke waktu saya kalau yang begini-begini saya enggak. Ini PMI Pak. Mereka ke luar negeri itu sebetulnya terpaksa. Kalau bisa mereka nggak pergi ke luar negeri. Ya kan? Tapi kalau misalnya dipotong lagi gajinya terus dapat berapa gitu, orang lain yang dapat untung, boleh dapat untung. Tapi nggak dengan cara begini maksud saya tuh. Nah ini tolong diberi penjelasan, apakah sama dengan yang 11.500 tadi ya? Atau berbeda caranya? Kalau di Saudi apakah betul seperti yang tadi? Atau jangan-jangan pakai metodenya yang Taiwan itu? Yang Taiwan ini belum klarifikasi juga Bu Menteri, saya masih dengar laporan masyarakat aja, belum tahu persis itu kejadian. Tapi saya kira Bu Ketua juga sudah dengar cerita itu. Demikian Bu Menteri, silakan. Baik. Ya, jadi mungkin penjelasan ini penting bagi kami karena jangan sampai ada simpang siur apakah tadi yang dimaksud free betul-betul ditanggung oleh mereka atau ditanggung oleh mereka nantinya akan dipotong di gaji PMI gitu. Mungkin ini harus clear ya. Kami persilakan Bu Menteri. Ya, Arab Saudi berbeda dengan Taiwan Pak. Jadi Arab Saudi ini adalah kontraktor yang ditanggung oleh pengguna jasa. Terkait dengan Taiwan, kami juga akan mengundang BP2MI untuk memberikan penjelasan kepada kami, Pak. Kapan, Pak? Dalam waktu secepatnya, kami memang sudah mengagendakan untuk memanggil BP2MI untuk menyampaikan evaluasi penempatan di Taiwan, Pak. Saya kira masukan dari Pak Soleh Daule akan menjadi catatan kami. Karena Bu Menteri rencana memanggil, perlu saya ingatkan satu. Dulu Pak Direktur ikut ya rapat di sini ya. Di dalam kesimpulan rapat itu, yang juga beliau ikut tanda tangan dalam artian menyetujui itu disebut memang cost structure itu nggak ada lagi. Sudah disepakati di rapat ini. Jadi kalau mau bikin lagi, nah itu berarti kan nggak menghormati kesepakatan yang sudah ada di sini. Dalam Undang-Undang MD3 itu jelas kok.
mitra kerja harus mengikuti keseluruhan rapat. Kecuali kalau pada saat rapat itu dia nggak setuju sama sekali, berdebat kita buka argumen silakan. Tapi kan dalam argumen yang ada di sini kan sudah disepakati semua, fraksi-fraksi juga oke. Tapi kok dibuka lagi? Jadi menurut saya ini nanti Bu Menteri saya minta tolong juga, Menteri otoritasnya ada di tangan Ibu. Jadi mungkin diluruskan saja yang nggak lurus. Kalau model yang Saudi dipakai di Taiwan, di mana? Taiwan ya, atau di negara lain, oke aja nggak ada masalah. Tapi penting terbuka. Jangan ada orang ngambil untung di tengah. Atau bahasa saya tadi, jangan ada orang ngambil makna di tengah. Nah, itu tidak baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Soleh Daulay catatannya. Saya kira terkait dengan penempatan di Arab Saudi sudah ya Bu. Nanti, kalau ada yang teknis lagi nanti terkait misalnya apa namanya dokumen yang dimintakan oleh Pak Soleh Daulay terkait dengan TA Indonesia Arab Saudi akan kami sampaikan Pak. Ya Pak Sekjen tolong dipenuhi. Yang ini luar biasa nih. Yang berikutnya terkait dengan pengalian BLK UPTD dan ke UPTP. Pengalian BLK PTP menjadi UPTP itu kira-kira waktu 2 tahun Pak. Dan yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu, kami tidak boleh proaktif kami yang mengusulkan. Tapi kami di daerah, kami yang di pusat itu membantu komunikasi dengan DPOD, membantu kami juga kalau ada suara-suara kita dengar ada daerah yang mau menyerahkan UPTP ya kita proaktifnya itu ya